Oke, siap. Ya. Oke, selamat pagi Pak Ketum, Pak Patar Sihotan, Ketua Pemantau Keuangan Negara. Pagi ini kira-kira kedatangan Pak Ketum di Desa Rendang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Linuni dalam rangka apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, saudaraku sebangsa dan senair, mulai dari Sabang ya sampai tadi gua. Izinkan saya Patar Sihotan, SHMH. Saya adalah Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara beserta anggota saya tim Pemantau Keuangan Negara yang ada di Inhu ya, sama yang ada di Pelalawan. Siapa mana? Miswari Purba. Miswari Purba, Pak Ali Amsar Siregar. Ali Amsar Siregar, beserta masyarakat yang ada di Rendang Seko. Rendang Seko, Kecamatan Lirik ya, Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun kedatangan kami sini adalah sebulan yang lalu masyarakat Rendang Seko ini, Rendang Seko meminta advokasi atau bantuan advokasi kepada kami Pemantau Keuangan Negara ke Jakarta, sehingga kami turun ke sini untuk melaksanakan investigasi, cek and recheck tentang keluhan dan permintaan advokasi daripada masyarakat. Dan saya sudah melaksanakan diskusi atau wawancara dengan masyarakat, yaitu masyarakat yang terhimpun dalam forum kelompok petani ya, Desa Rendang Seko. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu itu masyarakat sini ini. Dan lahan yang di mereka mau minta adalah daerah sana Pak, itu pelangnya itu PT Gandaira Hendana. Nah itu dekat. Udah sini. Bahwa menurut Bapak dan Ibu forum petani ini, bahwa dari PT Gandaira Hendana ini belum pernah memberikan plasma kepada masyarakat. Padahal sesuai dengan undang-undang kita ya, undang-undang pertanahan juga, maupun peraturan Menteri Pertanian, peraturan Menteri Kehutanan, maupun peraturan Menteri dari Pertanahan, kalau mengurus HGU, terutama HGU yang kelapa sawit, itu ada pasal yang menyatakan bahwa perusahaan wajib memberikan plasma 20% kepada masyarakat. Itu harus dicatat. Saya ulangi, bahwa perusahaan yang mengelola kelapa sawit yang mendapat HGU, yang tentunya notabene dari kehutanan, itu harus wajib memberikan plasma kepada masyarakat. Nah, menjadi pertanyaan, ini kelapa sawit ini sudah dibangun berapa puluh tahun yang lalu, ya kan? Tapi boleh kita tanya masyarakat sini, ya kan, bahwa mereka belum pernah mendapat plasma dari perusahaan PT Gandaira Hendana. Nah, nanti tentunya habis ini nanti langkah-langkah kami adalah kami akan melaksanakan upaya-upaya hukum, ya kan? Upaya hukum kepada pemerintah daerah di sini, kabupaten maupun provinsi maupun kementerian. Untuk apa? Untuk mempertahankan hak-hak daripada masyarakat ini yang tentunya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan. Artinya kita tidak ngarang-ngarang atau tidak membuat-buat. Nah, itu kata peraturan dan kata undang-undang itu yang harus kita tuntut kepada yang perusahaan PT Gandaira Hendana sama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena harus diberikan hak-hak daripada masyarakat ini. Itu yang pertama, yaitu masalah plasma. Yang kedua, ada juga informasi dari masyarakat bahwa ini ada kurang lebih 200 hektar ya, 200 hektar, ini kan? 537. Nah, 537.
menurut masyarakat bahwa itu di luar daripada HGU, daripada PT Ganda Hera Hendana. Nah itu pun nanti masih kami dalami lagi. Tentunya kami akan mengambil dulu fotokopi sertifikat daripada HGU PT Ganda Hera Hendana. Nah dari situ nanti akan kami cek ke lokasi menggunakan GPS ya, untuk menentukan koordinat daripada PT ini, ya kan? Apakah ini masuk dalam koordinat daripada PT Ganda Hera Hendana. Itulah nanti upaya-upaya kita yang upaya pemantau pohon negara lakukan. Untuk apa? Ini semua adalah dalam rangka mempertahankan hak-hak daripada masyarakat sini. Karena bagaimanapun masyarakat sini harus kita bela, harusnya rakyat kan gitu kan. Dan kami minta kepada pemerintah pusat, kalau ini Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, demikian juga para menteri, Ibu Menteri ya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan, termasuk Menteri Menteri Pertanian juga, termasuk Gubernur maupun Bupati ya, agar tolong didengarkan atau diperhatikan pengaduan daripada masyarakat ini. Tentunya kami pertama ini menggunakan pengaduan secara sosmed dulu, nanti resminya akan kami bikin laporan atau tulisan. Ada satu hal yang perlu kita mintain keterangan, adalah salah satu dari masyarakat sini, yaitu Bapak siapa? Nah, Pak Kasmira, coba ceritakan dulu. Apa bagaimana ceritanya, coba. Mantap ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali beliau antara kami masyarakat Desa Rerengseko telah dapat bertemu langsung dengan Bapak Ketua pada hari ini, Ketua Ketum yaitu PKN Pemantau Keuangan Negara yang dari Jakarta. Nah, inilah Bapak ini, Bapak-bapak harus semangat. Sebenarnya kita adalah untuk menuntut hak-hak masyarakat yang dirampas dengan kekerasan dari dulu. Saya tahu juga dari dulu sudah saya urus. Sementara saya jadi kepala desa, beberapa kali saya menurunkan BPN untuk dalam rangka pengukuran PT-PT yang ada di sini. Tetapi saya, pertanyaan Bapak tadi bahwa tidak ada kejelasan. Setiap pengukuran, kalau tidak salah sudah 3 kali pengukuran di PT Ganda Hera Hendana. Setelah adanya pengukuran, sudah diukur, tidak pernah ada penjelasan hasil pengukuran itu yang saya terima. Itulah mulai awalnya. Nah sekarang memang saya ceritakan ini udah berjalan berapa 1 tahun lah, mengatakan di sini ada informasi ya, memang ada kenyataan juga, tetapi dalam pengukuran ini yang setahu saya 537 hektar yang di luar HGU. Nah kalau masalah itu, karena kami sebagai masyarakat ya, itu masalah di luar HGU itu kami serahkanlah kepada bapak-bapak yang bagian hukum. Kami sebagai masyarakat tidak tahu itu di luar HGU ya, hukumnya entah bagaimana kan gitu. Jadi yang kami pentingkan sekarang ini, mohon bantuan kepada Bapak Ketua Pengawas Keuangan Negara yang sama kita ini, Agar kami harus kita meminta plasma di dalam 20%. 20% dari keluasan HGU. Itulah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Makanya kami mohon kepada Bapak, mohon kami masyarakat yang tertindas ini minta bantu dengan sebagaimana
dapat-dapatnya dipastikanlah itu. Terima Nah, kasih jadi Pak. Kak, saya Apa? ucapkan Kasmiran Pak Kasmiran ini Pak Ah. Kasmiran mantan kepala desa tahun berapa Pak? tahun 2007 2013. Bayangkan ini mantan kepala desa. Artinya dia tahu sejarah daripada ini perusahaan ini. Nah, terjolimi. Memang udah dijolimin sama masyarakat, sama apa? Sama Sama masyarakat, semua masyarakat. Nah, ya silakan. Nah, terima kasih Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miswadi Purba. Saya selaku sebagai forum kelompok petani yang ada di Desa Redang Seko. Nah, itu. Jadi harapan saya kepada Bapak Fatar Sihotan, Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, ya bagaimana caranya supaya lahan ini harus dapat sama masyarakat. Yang 20% dari perusahaan harus diserahkan kepada masyarakat. Itu harapan saya. Insya Allah siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siapa yang mana? Ibu pada saat ibu. Ibu. Perwakilan ibu. Baik tersinggungnya kan nih. Bisa bercakap. Ya udah. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Ibu mantap, ibu mantap. Iya. Jangan dipaksa. Bisa kayak ibu kan. Nih, enggak bisa, Pak. Apa Pak ya, Bapak? Ngomong. Apa yang mau sampaikan, Pak? Pak. Nah, udah enggak jelas nih ngomong enggak Ah nih, Apa ini? ini orang tua. Ah, nih. Bisa bercakap. Oke, ya. Mondar menompu bau lagi. Masa kampung apa? Kenalkan namanya. Nama saya Pak Itin. Ya. Kami masyarakat Desa Reseko, kami berharap sama Bapak minta bantulah yang kesulitan masyarakat Desa Reseko ini. Kami minta plasma Minta plasma 20% 20% dari perusahaan. dari perusahaan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Saya sudah hampir 4 bulan di Desa Redang Seko menelusuri permohonan apa yang dikatakan Pak Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara tadi, bahwasanya masyarakat akan minta pendampingan advokasi. Nah, oleh karena itu saya tim PKN dari Negeri Hulu menelusuri atau menginvestigasi apa-apa hal yang terjadi di Desa Redang Seko ini. Ternyata ada di antara 537 hektar yang di luar HGU, 213 hektar ini sudah dikuasai masyarakat selama 1 tahun kurang lebih. Contohnya ada yang terawat, ada yang tidak terawat. Ya namanya juga masyarakat ini. Oleh karena itu setelah nanti diberikannya pendampingan advokasi daripada PKN, nah oleh karena itu disampaikan dengan masyarakat bahwasanya ini sudah dalam urusan Pemantau Keuangan Negara yang diketua umumi Pak Fatar Sihotan SMH dari Jakarta. Nah, perkembangan yang saya dapat selama ini di sini ada Pak Ketum, ada beberapa kubu masyarakat nih. Mungkin ya kita tidak juga menyalahkan juga, oleh karena mereka ini beberapa kali mengurus tidak pernah ada kejelasan, tidak pernah ada ketentuan hukum. Mungkin mereka juga udah jenuh juga, ada yang mengeluarkan uang, tenaga dan sebagainya. Namun itu tidak pernah ada terjadi penyelesaian beberapa pertemuan, bahkan bentrok di lapangan. Nah ini setelah saya selusuri di lapangan itu benar itu adanya. Yang 213 hektar ini sudah dikuasai masyarakat dan juga plasmanya ini tidak pernah ada. Saya coba menelusuri dari beberapa tokoh maupun dari pemerintah setempat, ini ada sekitar 6.600 hektar lahan yang dikuasai PT Gandra Herdani di Desa Redang Seko. Sesuai dengan aturan Permenhub Permentan tadi, itu tidak ada yang 20%, minimal 20% tidak ada. Nah, harapan masyarakat tadi dengan kita sebagai perwakilan dari PKN, bagaimana itu bisa terrealisasi? Dan kejelasan daripada yang di luar HGU yang 530 hektar. Itu masyarakat perlu kejelasan. Nah, untuk itu harapan masyarakat, saya mewakili daripada masyarakat juga, mewakili dari PKN juga, bagaimana supaya terrealisasi? Bisa ada ketentuan hukum. Tidak ada di sini intimidasi dan sebagainya, ataupun yang merasa ada kebal hukum. Nah, itu yang perlu kita serahkan dengan Pak Ketum supaya itu bisa terrealisasi semuanya.
Nah, itu harapan kami ataupun harapan masyarakat pada pagi hari ini dan untuk selanjutnya bisa terselesaikan semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah saudara-saudaraku. Demikianlah saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Tadi sudah dengar ada 2 pernyataan atau gugatan daripada masyarakat. Yang pertama adalah bahwa masyarakat sini, masyarakat Forum Petani ini, Desa Redang Seko, mereka menuntut hak-hak hidup mereka, hak-hak hukum, ya, yaitu 20% plasma. Itu hak hukum. Dan itu perintah hukum. Bukannya masyarakat ini ngarang-ngarang. Undang-undang mengatakan, peraturan Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan itu mengatakan bahwa setiap HGU yang ada kelapa sawit itu wajib. Nah, wajib, itu wajib loh ya. Wajib hukumnya harus memberikan 20% kepada masyarakat. Saya bukan fitnah, saya bukan provokator, atau bukan hoax, tapi inilah masyarakat sebagai saksi. Ini masyarakat sebagai saksi. Saya tanya sekali lagi, apakah ibu-ibu mendapatkan plasma 20% dari PT Ganda Herahandana? Itu saudara-saudaraku. Artinya kami sebagai tim advokasi dari Jakarta bukan memfitnah atau memprovokasi masyarakat, tapi itulah faktanya bahwa mereka tidak mendapatkan hak hukum. Ini hak hukum yang harusnya dari pemerintah, mestinya ini pekerjaannya bupati, ya kan? Ini kerjanya bupati mestinya, ini pekerjaannya gubernur, ya kan? Tidak perlu atunya saya turun ke sini. Mestinya bupati sudah harus secara otomatis membuat surat keputusan. Bupati sudah membuat surat keputusan tentang siapa-siapa nama-nama penerima plasma di sini. Mestinya itu aturan hukum. Karena yang kami tahu juga setiap pengurusan HGU itu ada surat pernyataan daripada perusahaan. Ya kan? Jadi setiap HGU turun, syaratnya itu salah satu adalah bahwa direktur perusahaan membuat surat pernyataan akan memberikan 20% kepada masyarakat. Itu bukan kata patar PKN, tapi itu kata hukum, ya kan? Nah, sekarang memberikan 20% dan itu harus ditindaklanjutin oleh bupati, membuat surat keputusan bupati bahwa saya bupati ini menetapkan, memutuskan penerima plasma di perusahaan ini namanya 1, 2, 3, 4, 5. Itu mesti sudah harus dibuat oleh bupati, dan dasar itulah keluarlah sertifikat atas nama masyarakat, namanya sertifikat plasma. Itulah aturan hukumnya. Nah, ini sekarang tidak terjadi, makanya kami dari Jakarta, tim pemantau negara, membantu melaksanakan advokasi masyarakat ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan hak-hak hukum mereka. Demikian saudara-saudaraku, tadi ada 2, tadi masalah plasma, yang kedua adalah ada lokasi-lokasi di sini itu di luar HGU, ya kan? Ada di luar HGU, itu pun nanti akan kita bikin upaya-upaya hukum. Kok bisa terjadi demikian? Berarti ada penyimpangan daripada HGU atau penyimpangan dari pemanfaatan lahan. Demikian saudaraku sebangsa tanah air, masih ada cukup ya? Cukup ya? Berapa PKN, berapa rakyat? Berapa PKN, berapa rakyat? Oke, putar semua. Oke. Nanti foto bersama nanti Pak ya? Iya, Pak. Yang ibu-ibu depan, Sini depan. Ibu-ibu depan. Ayo foto. Yang telah. Tuwing wong pik ko tangko.